Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 5A akuntansi pagi. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Nigustia Yuagunga Istawani, dan teman saya Nikadektia Nanda Putri dan Desak Putu Eva Meitayani. Nah, kelompok 6 akan membahas mengenai aset tetap tak berwujud. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai apa pengertian dari aktiva tetap atau aset tetap tak berwujud. Pengertian ini diambil dari SAK Etap, yang mana dijelaskan bahwa aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasikan jika 1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau liabilitas secara bersama, atau muncul dari hak kontraktual atau hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajibannya. Kemudian aset tidak berwujud tidak termasuk efek atau surat berharga. Kemudian ada hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya. Yang termasuk aset tetap tidak berwujud, yang pertama adalah hak paten, yang kedua ada hak cipta atau copyright, yang ketiga ada franchise, yang keempat ada goodwill, yang kelima ada pre-operating expense, yang mana artinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termasuk biaya pendirian. Kemudian aset tidak berwujud diakui jika pertama, kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset tidak berwujud pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah terdiri atas 1. Harga beli. Harga beli termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. Kemudian ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi. Pada dasarnya, permasalahan akuntansi atas aktiva tetap tak berwujud sama saja dengan aktiva tetap berwujud, yaitu 1. Perolehan. Sama halnya dengan intangible asset, perolehan atas intangible asset juga dicatat sebesar nilai faktur ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang menyertainya. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan. Jika terjadi pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan, maka konsep kapitalisasi maupun pembebanannya sama saja dengan intangible asset, aktiva tetap berwujud. Yang kedua, amortisasi adalah pengalokasian harga perolehan ke beban usaha atau biaya yang pada aktiva tetap dikenal dengan depresiasi atau penyusutan. Yang ketiga, penghitungan maupun pencatatan atas amortisasi sama saja dengan cara penghitungan maupun pencatatan atas penyusutan aktiva tetap berwujud. Hal penting yang perlu diketahui, amortisasi kebanyakan merupakan biaya usaha dan jarang digolongkan ke dalam harga pokok produksi, kecuali merek dagang yang memang digolongkan ke dalam kelompok harga pokok penjualan. Amortisasi lebih baik jika dihitung menggunakan metode garis lurus. Karena pada dasarnya, intangible asset tidak dipengaruhi bahkan tidak ada hubungannya dengan output produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Yang ketiga yaitu tujuan pemeriksaan aset tak berwujud. Yang pertama ada untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang, manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, etap, PSAK, atau IFRS. Yang kelima, untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, etap, PSAK, atau IFRS. Yang keempat, ada audit prosedur atas aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan posisi keuangan neraca yang antara lain menunjukkan saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar lalu cek voting dan cross voting. Yang keempat, memeriksa penambahan aset tak berwujud. Yang kelima, periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Yang keenam, periksa perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.